Kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Di saat ini, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan hari ini, kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan yang saat ini akan kita baca dan kita dengarkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang telah menuntun kami melewati hari-hari hidup kami dan tibakan kami di hari ini, terutama sebagai pemirsa Tabura Injil. Ketika kami akan memulai seluruh tugas dan tanggung jawab kami akan mendasari hari ini dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kami minta pimpinan Tuhan lewat curahan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat memberi hidup untuk berbuah lewat firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami, tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami memahami dan melakukan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perikop pembacaan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, tema yang akan kita renungkan adalah Injil Kristus itu kekuatan Allah. Injil Kristus itu kekuatan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, atau dalam bahasa Inggris disebut Gospel, dan Indonesia adalah kabar baik. Berdasarkan pengertian dari Injil ini, maka kita pahami bahwa Injil adalah berita baik, kabar sukacita yang datang dari Allah bagi manusia, untuk memberkati kehidupan manusia dan menuntun manusia untuk memperoleh keselamatan di dalam Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana Paulus menyampaikan kepada kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita manusia, supaya lewat Injil kita memperoleh keselamatan itu. Dalam bagian firman Tuhan di hari ini, ada 3 bagian yang diuraikan oleh firman untuk kita sebagai umat percaya dalam merenungkan firman ini, untuk kita perhatikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama adalah sikap Paulus atau respon Paulus terhadap Injil. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan di hari ini, firman Tuhan menggambarkan bagaimana reaksi Paulus dalam menerima Injil yang dianugerahkan Allah bagi manusia secara khusus bagi dia. Sebagai orang percaya,
ketika kita membaca sejarah kehidupan Paulus, kita tahu bahwa Paulus yang dulunya adalah penentang Kristus dipanggil dan diutus Allah untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Bahkan dia mau memberikan dirinya untuk ada dalam berbagai macam bahaya, bahkan juga dipenjarakan demi pemberitaan Injil yang ia sampaikan bagi dunia, terutama orang percaya saat itu. Sehingga ketika kita mempertanyakan sikap Paulus terhadap Injil, maka Alkitab sendiri menjawab bagian ini bagi kita bahwa Paulus sungguh-sungguh memberi diri untuk menjadi saksi Kristus dalam mewartakan Injil Kristus. Dia menerima Injil Kristus dengan sepenuh hati ketika Allah menjamah dia. Ketika panggilan Allah datang kepada dia. Bahkan Paulus mengorbankan segala-galanya demi memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-16, Paulus menyampaikan kesaksiannya dalam ayat ini kepada kita semua, bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus tidak akan pernah mungkin mempunyai keyakinan yang begitu kuat tentang Injil jikalau dia tidak menerima Injil dan pernah mengalami peristiwa yang luar biasa tentang Injil. Dan bagian ayat ini mau memberikan penegasan kepada kita bahwa dia menerima Injil. Oleh sebab itu, dia mau mewartakan Injil itu dalam kehidupannya, apapun resikonya. Bagian yang kedua yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan bagi kita adalah sifat dari Injil itu sendiri. Persekutuan pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 16 sampai ayat 17, bagian firman Tuhan yang kita baca, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Artinya, sifat dari Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Injil atau firman itu sendiri adalah Allah. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam Injil adalah orang yang beriman sungguh kepada Allah yang hidup. Orang yang akan dikuatkan, dimampukan untuk melakukan segala hal yang meskipun bagi manusia itu mustahil untuk dikerjakan, mustahil untuk dipersembahkan. Tetapi di dalam Injil tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak untuk menuntun manusia. Oleh sebab itu, sifat Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan orang percaya. Dan setiap orang yang hidup di dalam Injil, hidup di dalam kebenaran. Dan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman untuk diselamatkan. Untuk itu, sebagai orang percaya, Injil adalah bagian terpenting dalam hidup kita untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga kita beritakan kepada semua orang, semua makhluk yang mau menerima Injil itu dalam kehidupannya. Dan bagian yang ketiga, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Injil adalah kekuatan Allah, yaitu isi Injil itu sendiri. Persekutuan Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, isi dari Injil yang kita baca, tetapi juga lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini, maka isi dari Injil itu sendiri mengandung dua hal besar. Salah satunya keselamatan, berita tentang keselamatan, dan juga berita tentang kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tentu akan diselamatkan. Dan dua bagian ini atau dua perikop ini yang terkandung di dalam Injil Kristus Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, tapi juga yang dibacakan, diketahui oleh kita semua
sebagai orang percaya. Oleh karena isi dari Injil adalah keselamatan dan kebenaran, maka sebagai orang-orang percaya kita diajak untuk hidup dalam dua komponen ini. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya yang saat ini sementara menjalani perayaan minggu-minggu Advent, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, terutama dalam perayaan-perayaan minggu Advent ini. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Oleh karena Injil adalah kekuatan Allah, maka sebagai anak-anak Tuhan dalam merayakan minggu-minggu Advent, mari kita renungkan firman Allah ini dalam kehidupan kita sebagai kekuatan dalam hidup ini yang berasal daripada Allah. Jangan kita jauhkan diri kita daripada Injil yang adalah kekuatan Allah ini. Jangan kita sibuk dan terlena dengan segala persiapan-persiapan kita untuk memasuki hari Natal dengan hanya memperhatikan segala kebutuhan jasmania dan melupakan kebutuhan rohani untuk duduk di sekitar firman Allah atau Injil Allah atau kekuatan Allah. Minggu Advent adalah minggu-minggu penantian. Di dalam minggu penantian ini kita perlu mengintrospeksi diri. Di dalam minggu penantian ini kita perlu merenungkan diri. Oleh sebab itu, supaya kita memahami apa yang sudah kita lakukan kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang akan datang dalam peristiwa Natal, maka kita harus betul-betul menerima Injil dan menghayati Injil dalam hidup kita untuk kita menemukan apa yang sudah kita lakukan melawan Allah dan harus kita perbaiki dalam masa perenungan kita di minggu Advent ini. Mempersiapkan segala hal menyambut hari Natal, terutama secara fisik atau jasmania, bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi dalam momen ini firman Tuhan mengajak kita untuk lebih mengutamakan rohani, terutama dalam hal merenungkan Injil sebagai kekuatan Allah, supaya pada akhirnya momen minggu Advent ini menjadi momen penuh sukacita, tapi juga momen pertobatan dan momen mengendalikan diri dari kita orang-orang percaya sebelum kita memasuki hari Natal dan juga akhir tahun serta tahun baru dalam sukacita dan kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dan perenungan firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh kita saksikan di saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini dapat memberkati kehidupan kita, terutama dalam menjalani minggu-minggu Advent ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, yang perikopnya mengingatkan kami untuk senantiasa membuka hati dan hidup menerima Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang hidup di dalam Injil berarti orang yang mau selamat, dan juga orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Untuk itu Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari, sebagai pemirsa Tabura Injil, tetapi juga sebagai semua orang percaya yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Berkati, tuntun, sertai kami melewati minggu-minggu Advent ini, memasuki hari Natal akhir tahun-tahun baru,
dalam damai dan sukacita. Biarlah keselamatan menjadi bagian hidup kami sekalian sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang saudara-saudari saksikan saat ini. Kiranya siaran ini dapat terus menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita.